ada orang pernah DM gue di Instagram. Cewek cowok? Cewek. Mas, terima kasih ya. Aku ketemu jodohku di Main Golf Yuk. Hah? Gue bingung kan? Gue capture screen. Gue naikin di story. Cowoknya balas. Iya mas, itu calon istri saya. Kalau kita ngomongin soal olahraga di zaman sekarang, olahraga tuh kayaknya gak cuma sekedar untuk biar kita bisa lebih sehat, biar kita bisa jadi lebih fit lagi. Tapi olahraga tuh bisa dibilang sekarang adalah bagian dari lifestyle. Nah emang banyak nih olahraga dan dalam tanda kutip tren-tren sesuai dengan zamannya. Kalau misalnya kita ngeliat ke sosial media sekarang, mungkin salah satu yang bisa dibilang olahraga dan juga tren adalah soal golf. Kalau dulu sih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal golf pasti identiknya sama olahraga bapak-bapak. Kalau enggak olahraga yang urusannya sama bisnis-bisnisan. Nah tapi bintang tamu kita ini kayaknya ngubah banyak persepsi seputar golf nih. Jadi kayaknya dua orang ini adalah yang bisa dibilang the new face of golf. Gila. Gitu ya. Jadi gue baru denger tuh. Makanya. Itu copyright by saya loh Reza Hari ya. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita untuk kali ini dari Main Golf Yuk atau disingkat MGY. Betul. Mau gak ya? Enggak. Kita ditemenin barengan sama dua bintang tamu kita. Ada Mas Alit dan juga Mas Angga. Apa kabar? Baik. Nah pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngulik-ngulik seputar golf yang mungkin bisa dibilang adalah sebuah tren. Apakah ini bertahan lama? Udah langsung pertanyaan ini. Serius. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin juga buat yang lagi dengerin kita dimanapun lo berada. Jangan lupa untuk follow Spotify kita di MLD Podcast. Jangan lupa juga untuk langsung subscribe YouTube channel kita, MLD Spot TV. Lo bisa subscribe, langsung lo like, lo komen, udah gitu lo share ke semua orang yang lo kenal. Dan jangan lupa juga untuk bunyiin lonceng notifikasi buat tahu updatean video-video terbaru yang ada di MLD Spot TV. Dan follow Instagram kita di @MLDspot buat tahu konten-konten menarik dan juga inspiratif. Langsung aja deh, kita sambut ini dia dua bintang tamu kita, Main Golf Yuk, ada Mas Alit dan juga Mas Angga. Wah gila, ini pasti langsung ya kalau misalnya gue nanya seputar golf, kita pasti pengen nanya dari kedua orang yang bisa dibilang the new face of golf tadi. Ya. Berarti gak ikut-ikutan zaman dong? Enggak banget ya. Langsung matahin di awal, jadi gak ikut-ikutan zaman kan? Enggak. Jadi boleh cerita gak sih sebenarnya suka sama golfnya tuh dari kapan? Dan jatuh cinta banget sama golf dari kapan? Karena kita orang Indonesia, kita serahkan ke yang lebih tua dulu ya. Oh iya betul. Jadi gimana nih Mas Angga, dari kapan nih? Kalau gue dari SMP sih, ikut bokap nyokap. Cuman yang serius ngulik sampai istilahnya handicap ya, lumayan lah. Itu 10 tahun terakhir. Setelah ketemu sama doi ini. Oh jadi yang ngeracunin juga salah satunya termasuk dia nih? Momennya waktu itu dapat aja ya. Gue lagi mulai main golf lagi yang sering gitu. Ketemu dia yang seumuran. Padahal beda jauh. Itu bohong. Seumuran. Terus dia juga punya teman-teman main juga yang cocok gitu frekuensinya. Jadi ya udah, gue rasa ini nih pas banget gue momennya untuk mulai mendalami lagi. Betul. Inilah jalan ninjaku ya. Kalau lo gimana Mas Alit? Jatuh cinta sama golf gimana? Jatuh cinta sama golf itu umur 11. Umur 11. Jadi suatu ketika gue diajak bokap driving. Hari itu, waktu itu 2-3 hari berturut-turut kita driving. Sampai akhirnya gue kayak, "Pah, ada gak ya tempat les golf?" Bokap bingung kan kayak, les golf, ada apa enggak ya? Akhirnya beneran gue jalan sama nyokap waktu itu ke Pondok Indah. Dan ketemu ada akademi golf buat junior gitu. Oh ada. Jadi mulai dari 2001 tuh gue umur 11 sampai 2003-an. 2 tahun gue masuk akademi itu. Dan di situ gue jadi tahu bahwa ternyata golf itu ada sirkuit juniornya. Jadi kalau gue gak nyemplung ke akademi itu, gue gak tahu kalau ternyata ada lingkaran kompetisinya. Kirain semua sama aja gitu ya? Kirain cuma ya turnamen kayak bokap kan orang asuransi kan. Dia main golf ya buat kantornya gitu kan. Nah gue gak tahu kalau ternyata ada teman-teman sepantaran gue yang bermain golf dan berkompetisi. Akhirnya mulai dari junior itu sampai sekarang lah ya. Ya sayangnya kan sekarang pandemi jadi gak ada turnamen. Iya benar. Gitu. Nah
Tapi gini, kalau kita ngelihat ke Instagram deh dari Main Golf You gitu ya. Terlepas dari Instastory orang-orang yang makin sering makin banyak untuk posting foto main golf gitu ya. Dan banyak juga yang bagus-bagus gitu ya. Kayak, oh ini bawa fotografer ya. Ternyata gitu ya. Ternyata kenapa? Ini orang kok keren banget ya fotonya. Ternyata emang bawa fotografer gitu. Iya, modal sekali ya. Tapi gini, kan banyak banget sekarang kita ngelihat public figure yang ada di Main Golf You tuh ada foto-fotonya main bareng kalian gitu kan. Dan tergabung barengan sama Main Golf You gitu ya. Ini orang-orang langsung bilang, wah ini berarti klub eksklusif dong. Kita bisa ikut gabung apa enggak sih? Itu pertanyaannya. Bisa enggak? Jadi sebetulnya Main Golf You itu sendiri kan memang bukan member based community. Itu yang harus digarisbawahi. Kita bertindak sebagai media aja sih sebetulnya. Kita menginformasikan bahwa golf itu fun, bahwa golf itu tidak seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa ini semata-mata untuk bisnis, untuk kerjaan segala macam. Kebetulan karena memang saya main sama Angga udah lama. Terus main sama Surya udah lama ya, Surya Insomnia. Dari 2013. Tiba-tiba Surya balik main golf membawa rombongan teman-temannya ini. Dulu kan Surya belum jadi apa-apa gitu kan. Sekarang kan tiba-tiba dia melejit gitu. Bisa kenal sama Gading Marten, bisa kenal sama Ananda Omes. Yang kebetulan mereka juga lagi pas terkena wave-nya golf ini sendiri. Benar. Jadi akhirnya Surya ngajak mereka main. Ya Gading dengerin Malik. Omes suka sama Malik. Jadi akhirnya karena ada kesamaan, kesukaan dan pertemanan ini akhirnya kita main bareng. Jadi sebetulnya gak ada kayak kalau mau main sama Main Golf You harus artis atau itu sih udah menyimpang banget. Ya cuma kebetulan aja emang circle-nya di situ. Betul. Betul. Tapi kalau ngelihat Mas Angga nih, teman-teman musisi lain banyak yang juga kayak termotivasi pengen main golf gara-gara ngelihat lu juga gak sih? Termotivasi sih gue gak tahu ya. Buktinya aja gue udah main golf dari dulu. Teman-teman musisi gak ada yang main golf juga gitu. Tapi kok sekarang banyak. Tapi gini juga, gue gak bisa bilang mereka juga terkena imbas ini. Kayak misalnya Bam, dia udah sebelum pandemi dia udah main gitu. Cuman gue baru main sama dia tuh pas pandemi somehow gitu. Jadi ya emang dari dulu sih teman-teman musisi kalau ketemu gue pasti komen, lu golf banget ya, golf banget. Dari dulu nih? Dari dulu. Tapi ya emang belum ke-trigger aja untuk main golf. Tapi ya mungkin sekarang ya balik lagi gara-gara pandemi juga. Momennya sih emang kadang pas sih golf dianggap lebih aman di luar gitu lah. Terus kena panas gitu. Jadi ya itu justifikasinya sih menurut gue. Tapi lo kepikiran juga jadi atlet profesional gini kayak Alit nih? Gini ya, gue dulu pas belum ketemu Alit itu merasa begini. Kalau gue ngelihat atlet-atlet ini, kalau gue punya waktunya, gue bisa lah. Gitu ya. Gitu ya. Ada secerca optimisme ya. Secerca optimisme gitu. Terus gue ketemu sama dia, ketemu sama teman-temannya, terus gue sempet datang ke tempat mereka latihan. Gue gak bisa nih. Langsung nyerah dia. Jago banget. Berat banget. Soalnya ada mesti full komitmen sih. Gue berkaca sama diri gue sebagai profesional di dunia musik gitu ya. Yang which is kita memikirkan itu day by day. Bener-bener nafas kita di situ gitu. Nah mereka juga gitu sih atlet-atlet ini. Keseharian mereka latihan, pulang ngomongin tentang golf. Ya gitu aja bolak-balik. Nah tapi beda sama Alit nih. Alit kan adalah seorang atlet profesional nih. Itu saya sanggah dulu sedikit. Gimana? Bukan. Jadi kalau golf itu, kalau dibilang atlet mungkin iya. Karena gue main buat PON 2012, 2016. Gue main buat Porda juga. Cuma kalau di PON dan Porda itu memang secara status belum boleh profesional. Gitu. Jadi kita bisa bilang atlet binaan daerah lah. ABD. Atlet binaan daerah, Jadi si atlet binaan daerah ini sebetulnya mungkin secara permainan sudah cukup jago. Tapi mereka belum mendeklarasikan diri mereka sebagai seorang profesional. Dan gue adalah salah satu dari itu. Dan gue memang arahnya sih kayaknya gak pengen masuk ke pro. Kenapa emang? Karena menurut gue lebih seneng ngedalamin golf nih kayak sekarang nih. Gue bergerak di bidang medianya. Gue bikin event, bikin turnamen segala macam. Dan kalau gue misalkan udah nyemplung ke pro, pilihannya cuma dua. Gue sebagai pemain, gue tour misalkan gue keliling Asia. Tapi itu juga kalau cukup jago, gue gak jago-jago banget. Benar. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kesana. Kalaupun misalkan opsi yang kedua gue ambil ya adalah ngelatih. Sedangkan sekarang semua orang bermain golf. Jadi untuk bisa dapetin murid itu bisa semudah itu gitu.
Okay. Jadi gue kebayang kalau misalkan gue sekarang jadi pelatih, gue gak ada waktu buat ngurusin konten. Nongkrong, nongkrong pun gak bisa gitu, apalagi ngurusin konten segala macam. Jadi akhirnya gue memilih untuk kayak, udah gue rezeki udah ada yang ngatur, gue di sini aja. Gila. Dan kata-kata pro juga agak menjebak. Gimana? Kalau misalnya kita ketemu teman-teman yang baru main golf sekarang gitu. Itu istilah pro tuh kayak lo mukul bagus, mereka gila pro banget gitu. Okay. Kita yang tahu istilah pro itu serius jangan ngomong kencang-kencang nih. Malu dong. Jadi malu pro tuh gak gitu. Tapi gini, kalau kita ngelihat olahraga-olahraga lain, cabang-cabang olahraga lain gitu kan, kayak contohnya sepak bola gitu ya. Ada prospeknya. Yes. Kalau di golf atlet Indonesia tuh sebenarnya prospeknya sampai kemana? Kalau kita ngomongin soal yang tadi, kita bagi jadi dua ya. Touring pro sama teaching pro. Oke. Touring pro itu kalau misalkan kita cukup bagus dan jago lah ya gitu ya. Gak usah ke level yang kita tonton di TV di Amerika di PGA Tour. Ada istilahnya PGA Tour tuh kalau Grand Prix tuh F1-nya lah. Itu sih udah tajir melintir. Tiger Woods. Ya. Udah satu doang namanya. Kalau udah sampai di level itu sih udah tajir melintir pasti. Oke. Gak usah di situ, di Asian Tour aja kalau kita jadi top players di Asian Tour itu sih ya udah gimana ya, sejahtera banget hidupnya banget ya. Tapi untuk bisa masuk ke level Asian Tour aja susah banget bos. Oh susahnya karena kayak banyak yang jago gitu. Banyak yang jago. Jadi ibaratnya kita jago di kandang tuh gak cukup jago untuk di Asia. Jangankan di Amerika, di Asia aja kita belum cukup jago. Kalah sama siapa kita emang? Thailand jago. Thailand, Korea, Jepang. Bahkan negara-negara ASEAN tetangga kita aja kita udah kalah banget. Karena memang sebetulnya golf itu entah kenapa ya, gue sampai sekarang juga masih bingung kenapa sih golf tuh kayaknya di Indonesia tuh susah banget. Kayak kita gak dapet polanya untuk bisa dapet atlet yang berprestasi gitu. Ada kayak missing link, apakah karena mentalnya kah? Gue sampai sekarang juga masih belum bisa menjawab itu. Tapi dengan adanya hype golf yang tiba-tiba sekarang meletup-letup ini, gue berharap si adik-adik kita yang masih kecil-kecil ngelihat bahwa golf tuh ternyata keren ya. Karena dengan bisa membuat golf itu keren, maka akan ada kayak kita nih. Kita kan jadi kayak, gue pengen. Role model. Role model akhirnya. Benar. Gitu. Kayak main golf biar kayak siapa? Kayak Angga Malik in the Essentials. Oh jangan salah. Gue pernah habis mukul, ada orang nih datang. Mas mau foto, dalam hati gue Malik nih. Pas selesai foto, Mas konten video keren banget. Gue lapor ke dia, lihat main golf you top. Jadi emang orang-orang appreciate-nya karena main golfnya. Dan teman-teman golfer yang junior, itu lebih kenal main golf you daripada Malik buat gue. Karena dia berapa kali disamperin anak kecil gitu. Kak aku minta fotonya main golf you. Yang seru sih gitu sih menurut gue. Main golf you ternyata kalau kita juga bingung ya. Kayak sebetulnya orang tuh nonton di YouTube atau dengerin atau ngeliat kita di Instagram gitu kan. Karena kok bisa tiba-tiba Angga ketemu bapak-bapak, Mas main golf you ya? Bapak-bapak udah tua. So kayak gue ketemu sama anak kecil umur 9 tahun, 10 tahun gitu. Om main golf you ya? Mau foto dong gitu. Jadi sekarang gue bisa bilang golf tuh dimainkan oleh siapa saja sih. Oke. Jadi udah lebih luas gitu ya. Betul. Sangat. Gak cuma untuk kalangan-kalangan tertentu aja. Benar. Dan banyak banget orang-orang yang lebih meng-appreciate ya mungkin juga gara-gara sosial medianya, gara-gara kontennya gitu ya. Nah tapi gini, nih kalau salah dibenerin ya. Tapi kalian berdua kan ada hubungan bisnis juga nih. Betul. Iya kan? Jadi personal manager ya. Mas Saya itu jadi personal manager Mas Angga gitu ya. Iya. Dari atlet golf, kenapa tiba-tiba ada di industri entertainment seperti ini? Butuh duit Pak. Ya apalagi kalau enggak gitu. Tapi gini sih, ini sebenarnya nyambung banget ya. Simple aja. Simple ya. Cuan ujung-ujungnya. Pasti cuan. Jadi golf itu memang akhirnya gini, kalau lu cocok di golf sama seseorang, lu bisa cocok kemana-mana. Contohnya kayak gue sama Angga. Kita gue tuh baru megang Angga di luar Malik tuh mungkin 2018 ya. Dua setengah tahun dari sekarang. Sedangkan kita udah kenal kayak main golf bareng dari 2011. Tapi karena bonding kita kebangun terus setiap hari kita main golf, latihan bareng, seminggu 3 kali kita golf bareng. Itu yang bikin kita jadi kayak punya trust misalkan. Terus kayak dia mungkin bisa ngeliat potensi gue bisa ngeliat potensi dia. Sampai akhirnya kalau yang tadi lo bilang tentang golf itu bisa membangun bisnis.
Ini terbukti. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi dari chemistry-nya. Bener. Dari keseringan hangout-nya. Gitu. Karena dengan golf lu tuh bisa ngeliat karakter seseorang yang sesungguhnya. Oh, oke. Apakah dia cheater. Oh. Ya kan kalau di golf tuh suka mindah-mindahin bola. Oh misalkan, gitu ya. Aduh bola gue sebenarnya hilang nih. Keluarin dari kantong. Taruh. Bola gue ada. Gitu. Tidak tahukah dia banget. bahwa ada yang maha melihat ya? Itu dia. Gue gak tahu orang kayak gak takut sama yang dia. Gitu loh. Jangan gak ada yang di atas. Kita aja bisa lihat. Gitu. Sama ya. kayak apakah dia orangnya temperamen. Atau dia orangnya asik gitu. Kita bisa. Ada tuh yang emosi banting stick golf. Banyak. Matahin stick gitu. Aduh. Bener-bener. Pahanya gak biru tuh. Dar. Udah latihan di rumah. Udah latihan. Biar kalau di foto matain tetap keren gitu. Jadi kebetulan olahraganya pencak silat. Tapi cerita soal background dari Main Golf You ini. Iya. Ini awalnya dibikin gara-gara kenapa sih? Gara-gara emang lo pengen ngumpulin orang-orang yang juga hobi main golf atau gimana? Jadi 2011 itu gue waktu itu lagi kuliah di Bandung kan. Teman-teman golf gue kan di Jakarta. Jadi gue ngerasa kayak di Bandung gue mau ngajak siapa lagi main ya gitu kan. Akhirnya gue kayak zaman itu tuh zaman Twitter. Semua orang main Twitter. Gue pun main Twitter. Apakah gue harus membuat sebuah sosial media yang bertemakan golf untuk bisa kopdar sama orang? Awalnya sih sesimpel itu gitu. Jadi waktu 2011 gue bikin Twitter main golf. Kalau lu tahu ada account namanya Main Basket. Kalau misalkan gue bikin main golf, kayaknya ngikutin banget gitu ya. Akhirnya gue coba ayo lihat pikir. Ada satu imbuhan kata lagi yang sifatnya sangat mengajak dan Indonesia banget. Ya menurut gue yuk. Jadi gue bikin Main Golf Yuk. Gitu. Makanya kalau misalkan awal-awal tuh gue masih terlalu idealis. Jadi kalau ada orang bilang, Mas main golf yuk ya? Bukan, saya main golf yuk. Emang karena sifatnya mengajak sekali dari awal. Kenapa gak main golf kui? Jadi disingkat MGK. Mall Kelapa Gading. Ada banyak Pak, ada 1, 2, 3. Oh iya bener. Masalahnya tahun 2011 kui itu belum ada istilah kui. Belum bermasyarakat kata-kata itu ya. Kalau misalkan udah ada Gading udah gak bisa pakai sekarang. Bener. Tapi gara-gara Main Golf You ini jadi banyak banget lo kenal barengan sama orang-orang yang ternyata suka juga main golf gitu ya. Iya. Teman-teman atlet daerah lain. Kayak waktu itu kan gue di Bandung. Gue jadi ketemu sama teman-teman atlet di daerah Jawa Barat. Sampai akhirnya gue waktu 2010 ikut Porda, gue bela Garut Pak. Jadi ya karena itu dia. Duit. Dan itu sih kopdar kayak ketemu teman-teman golf dari kampus lain gitu kan. Tapi berarti zaman dulu ya ketika kalian bikin Main Golf You ini berarti gak serame sekarang gitu ya. Sepi gitu peminatnya atau gimana? Sampai 2019 awal pun sepi. Oh justru baru di 2020 ramenya? Iya banget. Gue tuh sampai kayak 2019, 2020 awal ya. Main Golf You ada followers di Instagramnya sampai 2.000 orang aja. Gue bingung nih 2.000 main golf semua nih. Maksudnya siapa aja ya gitu. Kita gak pernah ketemu nih 2.000 orang segini banyak anak muda yang. Kalau main Instagram pasti anak muda dong. Iya benar. Justru kita penasaran kayak gimana caranya kita bisa ketemu sama si 2.000 orang ini. Dan sekarang tiba-tiba semua orang mendeklarasikan dirinya main golf. Baik yang baru maupun yang lama. Yang lama malah kayak lu mah anak baru gitu kan. Keren. Jadi ya gue sih happy. Gue happy banget sekarang banyak orang main golf. Ini kalau kata orang the OG has spoken. Iya. Damn. Artinya apa? Gak bisa bahasa Inggris. Tapi gimana kalian berdua ngelihat zaman sekarang yang gak bisa dipungkiri gitu. Kita ngelihat Instagram gitu kan. Even gini deh, kita ngelihat kayak Clubhouse aja gitu. Ada yang bio-nya a golfer. Wih. A CEO of something. And slash part-time golfer. Apalagi Tinder ya. Itu baru Clubhouse loh. Apalagi yang jualan banget gitu ya. Bener. Tapi bener sih itu. Nih kalian ngelihat ini justru jadi hal yang positif atau gimana nih dengan antusiasme yang bisa dibilang banyak banget orang-orang main golf? Banyak positifnya sih. Ya pasti ada pro kontra ya. Ada negatifnya juga. Tapi kita ngelihat ya 80% positif. Yang negatifnya mungkin sedikit tapi esensial. Jadi berasa banget. Apa tuh contohnya nih yang negatif nih? Seneng nih kalau ngomongin yang negatif. Biasanya clickbait soalnya kalau di YouTube. Gue yang aman aja ya. Iya yang aman. Golf ethics. Ya, etika bermain golf, etika budaya golf gitu.
gimana berpakaian, gimana bersikap di lapangan maupun di driving range. Oh, manners berarti ya. Manners. Belum lagi kalau kita main di lapangan tuh apa yang harusnya dilakukan. Dari situnya aja udah kelihatan banget. Kita dari kan kalau di lapangan golf tuh jauh-jauhan gitu. Dari jauhnya kita bisa lihat, oh ini baru nih gitu. Dari pergerakan gerak-geriknya. Iya. Kelihatan nih. Bukan hanya dari, kalau mukulnya sih iyalah kita bisa maklum bahwa mereka baru belajar. Tapi etikanya sih. Cuman itu lagi balik, kita diskusinya adalah sesama golfer dan pengurus golf itu. PR-nya adalah ngasih tahu gimana caranya etika yang benar tanpa harus jadi mereka menggurui, marahin sampai akhirnya kapok main golf gitu. Jadi ya ngingetin tanpa bikin mereka kabur. Iya. Betul. Karena gak bisa dipungkirin banyaknya pemain golf baru ini membawa nafas segar. Benar. Secara revenue udah pasti. Secara hype, pokoknya semua angle sebenarnya merasakan nafas segar. Pak, lu percaya gak Pak? Gimana? Ada orang pernah DM gue di Instagram. Cewek cowok? Cewek. Mas, terima kasih ya. Aku ketemu jodohku di main golf yuk. Hah? Gue bingung kan? Gue capture screen, gue naikin di story. Cowoknya balas, iya mas itu calon istri saya. Jadi emang ya udah serandom itu sih maksud gue. Golf tuh udah serame itu. Jadi bisa jadi real life Tinder ya? Itu dia. Malah ada teman gue yang anak gaul ibu kota gitu. Dia bilang kalau bisa lo sebagai golfer ngasih feel golf ke tiap lingkungan yang lo dateng. Karena golf itu ternyata no wonder dia jadi permainan yang salah satu yang tertua di dunia. Karena bukan hanya mainnya tapi ada somehow attitude ada golf, kelasnya gitu. Ada kelasnya yang ngebuat orang tuh kayaknya asik deh kalau gue ada di situ gitu. Nah kita sebagai golfer ini juga gak tahu sebenarnya apa sih bentukannya gitu. Tapi orang-orang itu yang orang-orang di luar yang lihat seperti itu. Kayak gitu. Oke. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal golf dan kita ngomongin contohnya gini, manners nih. Ini pasti kan identiknya sama bapak-bapak banget. Udah gitu kita ngomongin soal golf juga kan, ya tadi yang kita sempat bilang gitu. Ini identiknya sama bapak-bapak banget. Mungkin gara-gara olahraganya segmented. Gak bisa terjangkau banyak orang gitu. Ini apa sih yang ngebuat anggapan-anggapan ini terus ada gitu? Kalau gue lihat ya di Indonesia khususnya, golf itu emang masuk ke Indonesia sebagai olahraga leisure. Contoh, untuk menaikkan harga sebuah properti. Jadi memang ada di sebelah rumah ada lapangan golf. Gitu kan. Pemandangannya jadi, bagus. Bener, sisi eksklusivitasnya itu yang dijual. Sekarang kalau eksklusif berarti sama dengan mahal. Itu yang terus dipupuk dari dulu sampai akhirnya sekarang stigma orang golf itu mahal. Menurut gue sih sesederhana itu. Jadi orang awam tuh gue gak bakal bisa masuk ke situ, itu kan area elit. Gue kan orang biasa gitu. Itu yang akhirnya gue sama temen-temen di Main Golf View pengen coba. Gue gak bisa bilang gue mencoba menepis itu, enggak. Tapi pelan-pelan gue pengen ngasih tahu bahwa di luar yang eksklusif itu, ada juga loh yang lapangan golf yang affordable gitu. Affordable banget gitu loh. Tempat latihan juga kayak driving range, ada yang mahal, ada yang terjangkau banget. Apalagi kalau kita latihan rame-rame ya, kita kan bisa patungan kayak kalau latihan kan kita beli per 100 bola kalau di driving range. Gitu. Ya kalau 100 bola misalkan 150.000, kita patungan berdua kan jadi cuma 75.000. Jadi sebenarnya sama aja kayak main biliar. Iya sih bener main bowling gitu loh. Bener. Jadi kalau mau ngelihat mahal, apa sticknya misalkan mahal. Gak usah beli yang baru, gak usah si merek yang ini, merek yang itu gitu. Sekarang banyak banget toko-toko online yang menyewakan jual stick 6 second. Dan kalaupun nyewa juga si driving range maupun lapangan menyediakan sebetulnya. Jadi mahal tuh memang relatif. Tapi kalau kalian belum nyemplung banget dan belum tahu banget, kalian gak akan sadar bahwa ternyata golf itu bisa affordable juga. Mungkin ada sih yang mahal ya, sesi dokumentasi. Itu dia. Itu dia Pak. Benar Pak. Udah main, bayar caddy, beli stick, fotografer. Makanya dia pintar. Iya. Istrinya fotografer. Iya. Satu paket. Satu paket Pak. Ini pintar berarti melihat peluang bisnis ya. Benar. Keren. Itu dia. Tapi look back ya beberapa tahun ya. Sampai akhir 2019 kalian bilang gitu kan gak serame sekarang gitu ya. Betul. Pernah kepikiran gak sih di Indonesia suatu saat akan serame seperti sekarang? Enggak. Enggak. Enggak banget. Kenapa?
Ya karena sejarahnya ya, kita udah main 20 tahun, gue juga kurang lebih gak pernah kayak begini. Yang kita tahu rame karena ya itu bapak-bapak. Soalnya di lapangan ketemunya orang-orangnya itu lagi. Karena anak muda kan memang selalu tidak pengen diafiliasikan dengan bapak-bapak, ya gak sih? Akan selalu begitu kan. Sedangkan kayak main golf itu kayaknya lu bapak-bapak banget sih, cupu, kurang gaul gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba berubah 180 derajat, gue juga kayak, gue mengalami waktu dibilang gak gaul, tapi gue sekarang dianggap gaul juga gak ngerasa gaul-gaul amat, karena gue udah menjalani ini buat gue hidupnya di sini gitu loh. Iya gak sih? Iya, kayak gue dari teman-teman gue banyak yang bilang, enggak, akhirnya mainan aneh lo sekarang jadi mainan aneh gitu. Mainan aneh lo. Gue iya juga sih ya. Kenapa sih gak kayak gitu? Gue juga gak tahu gitu. Dan kita juga jujur gak tahu apa yang nge-trigger ini. Karena pada saat pandemi ini, ya itu Alit bilang, dalam kurun waktu berapa? 3-4 bulan. Banget, singkat follower main golf itu tiba-tiba cepet gitu ya? Cepet banget. Bukan hanya di Instagram tapi di YouTube segala macam itu juga jadi signifikan banget. Dan gak cuma yang bikin konten doang, bener-bener yang main tuh jadi banyak gitu ya? Iya, gue bicara sama pengurus ya. Bisa naik 5-6 kali lipat. Wah. Yes, betul. Jadi, itu betul. Bisnisnya lagi bagus-bagusnya gitu. Lagi wangi Pak. Makanya Pak kalau punya tanah Pak, kita bikin driving range Pak. Iya. Ada ntar kita ngomongin. Lumayan berapa hektar. Itu dia. Gitu. Tapi sebagai gue nih, gue adalah seorang yang dengar obrolan kalian jadi mulai tertarik nih. Dan banyak juga orang-orang yang denger di luar sana gitu kan, dan kepikiran kayak main golf asik nih. Main golf yuk. Persiapannya apa? Apa nih yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu pertama adalah lepaskan semua stigma yang ada di kepala kalian. Itu sih. Bahwa golf itu mahal. Golf itu, cewek-cewek ada gedi-gedi. Itu kita gak bisa bilang mitos juga ya. Tapi maksudnya bukan itulah. Kita ngomongin sportnya kan. Jadi bukan cewek, ya cabut-cabut udah. Ini kayak gini-gini kalaupun main golf paling cuma setahun 2 tahun. Nah kalau mau yang long term main golf beneran. Yang perlu disiapkan pertama adalah tentunya ya doku ya, uang ya. Iya benar. Tapi seberapa banyak sebenarnya tidak semasif itu kok. Gitu. Kalaupun misalkan stick itu bisa sewa. Oh gitu. Atau kalau misalkan kalian pasti kan punya temen ya. Di antara 5-6 temen itu pasti ada aja yang bapaknya punya gitu loh. Punya stick. Gak usah 1 set, sebatang aja. Cuma buat kenalan sama si golf itu. Yang kedua menurut gue yang paling penting adalah investasi di pelatih. Karena golf itu banyak banget basic-basic teknik dari cara megang stick, cara kuda-kudanya. Kalau dari awal kita gak punya basic dan fundamental yang tepat, kita akan susah untuk bisa main golf. Gitu. Dan main golf view juga ngasih kesempatan untuk belajar? Kita waktu itu beberapa kali bikin kopdar ya di driving range ya. Karena memang gue dan Angga bukan profesional, jadi kita ngerasa bukan kita sebetulnya yang punya wewenang untuk ngelatih gitu. Tapi sharing-sharing aja boleh. Tapi sharing mah bisa gitu. Dan menurut gue akhirnya si pelatih-pelatih sekarang punya dapat banyak murid. Salah satunya karena kita berhasil meracuni teman-teman kita kan. Gak mungkin orang datang ujuk-ujuk, Pak, Bapak pelatih ya? Saya mau dilatih dong. Enggak, pasti kan kayak lo nih misalkan. Kenalan dulu. Kita kenalan dulu nih. Kita cari gini nih. Nah udah mulai oke kan? Suka gak lo? Kalau suka coba deh invest di pelatih. Gitu. Ya, soalnya kita menyadari ya, lo bisa suka main golf dan lama main golf ya. Kalau lo punya temen main yang yang banyak dan yang cocok gitu. Nah kayak misalnya gue sama lo nih. Gue pengen lo jadi temen istilahnya golf buddy gue. Jadi kan gue akan ngajarin lo. Ngasih info-info yang seru, yang gak nyusahin. Tapi pada akhirnya at the end of the day kita bilang, lo kalau mau main enak, lo pakai pelatih deh. Kayak gitu. Demi kebaikan lo juga sebetulnya. Daripada lo dicekin di lapangan. Betul. Daripada ditarikin duitnya kan. Tidak boleh taruhan. Tidak boleh. Gak boleh. Tapi gini nih, sekarang di MLD Podcast, dari tim MLD Podcast kita tuh juga ngasih kesempatan buat followers kita. Kalau mau nanya barengan sama kalian berdua tuh boleh banget nih. Jadi di Instagram kita kasih kesempatannya. Nah kita bakal bacain beberapa pertanyaan yang ada dari Instagram kita nih ya. Baik. Dan di @MLD
Spot di Instagram kita. Kita lihat ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pertanyaan nih. Yang pertama dari @Fadiana Diwidya. Oke. Kalau sepatu golf, gunanya klitnya itu apaan? Kan main golf gak lari-lari. Kalau pakai sepatu biasa bisa gak? Mungkin maksudnya tuh spike ya? Iya. Spike ya, kayak di bawahnya ya. Iya. Jadi duri bang, duri. Poolnya kalau bola. Iya, pool ya. Ya pada dasarnya sih supaya gak licin ya. Karena kan kita gesekan langsung sama rumput. Rumput itu kan licin sebetulnya, apalagi kalau basah. Dan selain untuk mencegah kita dari slip atau kepleset. Jadi kalau ada di golf tuh namanya green. Green tuh tempat kita kalau putting. Nah si spike itu kan nyengkram si permukaan green. Supaya stabil gitu kitanya. Ngebuka pori-porinya. Jadi itu ternyata bisa jadi salah satu cara supaya si lapangan itu bisa ibaratnya si green itu bisa bernafas dari injakan kaki kita gitu loh. Makanya tetap disaranin untuk pakai sepatu golf yang proper gitu. Jadi ya kalau bisa jangan pakai sepatu sneakers yang biasa gitu. Bener, dan sayang juga ya sneakers mahal kan. Iya sih bener. Ntar kena becek, aduh sayang. Ntar cuci lagi. Betul. Betul, sama pasti sih dari sisi kenyamanan udah pasti. Ya si brand-brand golf ini pasti mikirin itunya. Banget. Jadi udah pasti lebih nyaman. Gitu. Jadi jangan pakai sepatu biasa ya. Ya. Sepatu golfnya banyak juga kalian? Semenjak sudah tidak perlu beli lagi sih jadi banyak ya. Kalau misalkan masih beli sendiri satu aja. Tapi kalau buat latihan tadi yang tadi nanya di Instagram, kalau buat latihan di driving range nggak mesti pakai sepatu golf nggak apa-apa. Yang penting nggak licin aja gitu ya. Betul. Tapi kalau udah di lapangan bener kan akan langsung sama rumput tuh. Itu hati-hati suka kepleset kalau pakai sepatu biasa. Dan sekarang juga sepatu-sepatu golf sebenarnya banyak yang didesain untuk jalan juga. Jadi lo bisa nggak harus bawa 2 sepatu. Habis main golf lo bersihin, lo keringin bisa jalan. Kayak gue biasanya kalau waktu liburan kemana gitu keluar kota naik pesawat. Gue daripada bawa sepatu banyak-banyak, gue pakai sepatu golf yang spikeless istilahnya. Jadi dia nggak dari apa plastik gitu, jadi prak gitu kan kalau dari plastik kayak sepatu bola kan. Ini enggak, ini kayak sepatu biasa. Tapi emang dia dibikin ada kayak gerigi-geriginya karet. Jadi kalau di rumput tuh nggak licin. Tapi bisa dibawa buat. Jadi buat santai bisa. Bener. Terus tiba-tiba main golf yuk. Gitu. Nah bisa. Oke. Lagian juga kalau misalnya di lapangan gitu kan kalau kepleset kan lebih ke malu ya. Pak, masalahnya Pak cemong banget gitu Pak. Itu. Mana biasanya putih-putih gitu kan. Oke. Berikutnya dari @Aprilia Saras. Ada indikator tertentu nggak untuk bisa menjadi pemain golf? Enggak ya. Enggak sih. Baik dari fisik maupun non fisik menurut gue nggak ada. Karena gue adalah salah satu orang yang meyakini semua orang pasti bakal bisa main golf. Dengan postur tubuh yang berbeda-beda. Dengan basic yang berbeda-beda. Karena ini olahraga memang waktu awal-awal pasti susah banget. Tapi kalau lu kulik, lu somehow bakal dapet selaknya. Dan pasti bisa. Dan gue banyak banget ngelihat di lapangan itu bapak-bapak yang umurnya 70 something bahkan 80. Otomatis kan kemampuan fisiknya sebenarnya udah menurun. Tapi for the sake of the love of the game-nya, dia tetap main golf dan bagus menurut gue. Nah sekarang kalau lo masih muda, badan juga masih fit gitu ya. Fleksibel segala macam. Yang gak ada alasan juga ya, tetap masih bisa gitu ya. Bisa banget. Oke. Berikutnya Ilyasa Kamal. Main golf pakai sarung tangan tuh harus gak? Enggak. Tapi kalau main golf pakai sarung tangan itu salah satu alasannya karena supaya gak licin. Itu aja ya? Supaya gak licin sih. Sama karena kita gesekan langsung sama si karetnya, sama si gripnya. Itu kan suka kayak lecet gitu ya. Nah, itu untuk mengurangi gesekan itu sih sebenarnya. Jadi atlet golf juga tangannya kapalan juga ya? Ini Pak. Iya. Parah sekali kan. Anda gitaris nih. Laki banget loh. Laki banget. Jadi kayak waktu saya lagi deketin cewek saya Pak, gini Pak. Laki gitu. Kamu main golf enggak angkat galon? Berikutnya dari @ndnazr. Dia nanya, siapa sih role model Mas Angga dan Mas Ali dalam golf? Siapa Mas Angga duluan boleh? Role modelnya? Awalnya orang tua. Terus ada om gue yang emang junior dulu. Terus serius lah ya. Serius. Terus gue ketemu sama sahabat gue di sekolah. Terus
gue ketemu dia. Oh, oke. Di situ semakin banyak ketemu teman-teman yang emang atlet, golfer banget. Ya itu. Jadi salah satu ini ya, trigger juga untuk ayo main terus gitu ya. Yang semua gue sebutin itu selain Tiger Woods ya. Oke. Tiger Woods itu udah kayak Michael Jordan gitu ya. Iya, itu beyond. Oke, kalau Mas Alid siapa nih? Kalau gue sih bokap ya. Oke. Karena bokap yang ngenalin gue sama olahraga ini. Walaupun sebetulnya sebelum gue akhirnya kecanduan di golf, bokap tuh biasa-biasa aja main golf. Dia juga kayak pas mau ada turnamen baru latihan gitu. Gak yang terus Enggak banget. Justru semenjak gue nyemplung banget di golf, baru dia jadi kecanduan juga di golf gitu. Jadi semangat. Oke. Habis itu ya Tiger ya. Tiger Woods ya. Jadi di era kita main tuh emang sosoknya Tiger tuh bikin. Jadi kalau kata teman-teman gue yang sepantaran dia nih. Itu emang ada satu masa di mana semua orang mendadak golf gara-gara Tiger. Gitu. Terutama orang-orang bangsawan yang punya TV kabel zaman dulu kan belum lazim kan tahun-tahun 97 yang kan. Tahu seorang Tiger Woods. Parabola zaman itu Pak. Benar. Tiba-tiba orang-orang yang rumahnya ada parabola itu nonton Tiger Woods tuh langsung kayak gue pengen main golf gitu. Walaupun memang tidak se-hype sekarang. Tapi dulu tuh sebenarnya sempat ada. Ada hype-nya zaman dulu gitu ya. Dan masih tersisa sampai sekarang juga gitu kan. Betul. Makanya yang di generasi itu masih main golf sampai sekarang. Bener. Kebetulan kan Angga salah satu orang yang punya parabola Pak. Jadi dia dari situ juga. Temen gue punya parabola. Jadi gue sering nongkrong sama dia. Kalau saya rumah Pak RT ya kebetulan. Rame-rame kalau nonton. Oke, berikutnya Six Siege Under nama Instagramnya. Bang mau nanya sebenarnya main golf itu bisa bikin kurus atau enggak? Bisa. Gue juga baru menyadari akhir-akhir ini. Gara-gara teman-teman golfer gue kita yang baru-baru ini. Mereka tuh sangat ngulik gadget. Mereka ribet di masalah jam tangan untuk ngitung jumlah kalori dan steps. Oh iya. Ternyata 13.000 ya? Ya tadi siang tuh kita 13.000 langkah. 13.000 langkah. Kalau dikonversi menjadi kalori itu ternyata 1.000 lebih loh. Wah. Nah cuman masalahnya setelah itu kita makan. Nasi Padang. Nah di tengah lapangan golf tuh juga banyak gorengan Pak. Jadi bawaan-bawaannya itu tuh. Jadi defisit ya, belum lagi minumnya manis. Tapi sebenarnya kalau dihitung langkah terus kalorinya itu 1.000. Gue juga baru tahu. Iya benar. Era pandemi ini sih sebenarnya. Orang kan kepikirannya mungkin main golfnya mungkin di main golfnya doang. Tapi gak kepikiran jalan kakinya. Kesana kesininya. Golf tuh olahraga banget. Apalagi sejak zaman Tiger Woods ya. Gym for golf ya. Wah kayak speed and power tuh jadi kayak new way of golf gitu loh. Sejak saat itu kalau kita lihat, kalau era 90 ke bawah tuh pemain golf ya banyak yang gemuk gitu. Buncit Tapi gitu. Sekarang lo lihat pemain pejitur keker banget, atlet banget gitu. Tapi berarti gue buncit gak apa-apa main golf? Gak maaf. Gue 5 bulan yang lalu 104 berat badan. Masya Allah. Sekarang gue 93. Oh iya? Iya. Sama kayak berat sih sekarang. Itu kalau gue sih ngerasa gue gak terlalu ngatur makan. Tapi karena memang intensitas golf gue lagi tinggi. Turun aja sendiri gitu. Jadi tanpa diet, tanpa apa ya emang udah olahraga gitu kan. Betul. Metabolisme jadi bagus. Bener. Gitu ya. Yang penting itu tadi yang Angga bilang. Jangan terus jadi mentang-mentang olahraga terus minumnya teh manis terus. Iya benar. Apa-apa gula-gulaan gitu gak juga. Gak manis sih tapi mbak-mbak kedinya manis. Ada. Tadi kita habis main. Namanya Bang Saat. Namanya Abang Saat. Gimana kita bisa naksir. Makanya itu yang harus diluruskan teman-teman. Iya benar. Kalau kalian suka, katanya KD-nya gini. Coba kasih lihat Bang Mursalih di Pangkalan Jati sini. Coba kasih lihat Bang Dalih di Pondok Cabe. Jadi sebetulnya golf itu bukan itu yang kita cari. Iya, benar. Dan jangan ngomong cewek ntar aku digantung istriku. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Terima kasih banyak yang udah nge-follow @MLDspot. Dan terima kasih juga yang udah pada nanya-nanya. Jangan lupa masih bisa nih untuk nanya ke bintang tamu kita selanjutnya. Dan request juga bintang tamu yang mau diajak di MLD Podcast. Boleh banget follow di @MLDspot. Nah kita balik lagi ke ngobrol-ngobrol barengan sama kedua bintang tamu kita ini. Setelah tadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya lumayan pertanyaan basic ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang kalau kata orang frequently asked questions. Udah dijawab. Sebenarnya itu saya semua yang nanya. Cuma gak mau kelihatan bodoh. Tapi kalau misalnya gini, kita cerita lagi. Pengalaman-pengalaman golf. Kalian tadi cerita udah bertahun-tahun. Belasan dan puluhan tahun gitu ya. Ada gak nih momen-momen yang sampai sekarang gak bisa kalian lupain yang berhubungan sama golf?
Kalau gue ya, gue dulu ya. Yeah. Gue itu 2018 kemarin, gue pernah menang sebuah event di Indonesia yang juaranya diberangkatin ke Amerika untuk ikut event kecil, turnamen kecil. Tapi abis itu kita 2 hari berikutnya nonton PGA Tour. Dan disitulah gue lihat bahwa ternyata Tiger Woods itu memang ada orangnya. Bukan hanya di layar kaca. Jadi gue ketemu Tiger Woods. Ketemu Tiger Woods langsung gitu ya? Ngobrol-ngobrol gitu gak tapi Enggak sempet Pak. Hey what's up man? Gitu. Enggak sempet. Tapi itu momen yang paling selama gue 20 tahun main golf. Ngelihat dia main gitu berarti? Ngelihat dia main, ngelihat oh ternyata yang selama ini gue tonton di TV tuh kayak gini ya. Dan memang bener-bener di Amerika itu orang nonton golf kayak nonton bola Pak. Jadi gegap gempitanya. Gitunya ada gitu. Banget. Jadi kayak Tiger tuh misalkan kita lagi berdiri di hole 2. Tiger tuh di hole 5 katakanlah berapa ratus meter ya, 700-800 meter. Itu suara gitu kedengeran sampai kita gitu. Gila. Makanya menurut gue itu majestic banget, memorable banget. Oke. Coba ditanyain yang gak pernah ke Amerika. Apakah ada kesan-kesan selama main golf? Iya kalau beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ini Indonesia punya event internasional juga kayak Indonesian Master sama Indonesian Open. Sebenarnya di situ yang keren juga si yang buat acara mendatangkan atlet internasional dari Eropa. Siapa aja sih nama-namanya selain Tiger Woods? Kayak misalnya Justin Rose, ada Justin. Bukan Timberlake ya? Bukan. Terus. Justin Rose, terus ada Tong Chai JD dan masih banyak pemain lain. Itu walaupun bukan se-iconic Tiger Woods, tapi sebenarnya di dunia golf itu cukup nama besar. Ya, jadi kita bisa ngelihat. Kalau kita sebagai golfer gitu, kita ngelihat sebenarnya apa sih yang mereka lakuin gitu. Ya sebenarnya ya emang beda aja ya pukulannya, kualitasnya. Cuman ternyata ya gitu-gitu juga ya. Iya, latihan, ya melakukan hal-hal kayak kita ketemu di restoran bisa foto, dia juga nongkrong sama temen-temennya. Cuman kita bisa ngelihat gimana kualitas pukulannya, kualitas permainannya. Ya itu once in a lifetime juga. Kapan lagi kita bisa ketemu pemain nomor 1 dunia waktu itu Justin Rose sebagai pemain nomor 1 dunia gitu. Ya itu sih. Jadi kayak. Dan gue ngelihat satu momen, gue sama Alit juga waktu itu. Dimana kita ngelihat penentuan kemenangan sebuah pertandingan. Di Indonesian Masters. Di Indonesian Masters waktu itu. Itu bener-bener satu tribun semua orang ngelihat gimana proses bola yang masuk. Terus yang teriak semua. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Jadi bener-bener lo ngelihat langsung atlet profesional tuh seperti itu gitu ya. Atlet dunia ya. Atlet dunia kelas dunia gila ya. Itu jadi kalau misalnya kita ngelihat Kobe Bryant. Atau kita ngelihat Russell Westbrook gitu ya di basket gitu ya. Begitu. Wow. Tapi gini, balik ke omongan kita tadi. Ngomongin soal golf yang kayaknya juga diidentikan dengan bisnis. Banyak orang-orang yang kita mau pitching sebuah bisnis nih, biasanya pitchingnya di lapangan golf. Atau golf juga diidentikan untuk membuat dalam tanda kutip gitu kan memuluskan pekerjaan. Kenapa sih bisnis-bisnis kayak gini diidentikan sama golf? Karena kalau yang tadi gue bilang, di golf itu lo bisa ngelihat karakter seseorang dengan apa ya, dengan lebih transparan gitu. Sabarnya, betul, emosinya. Apakah dia seorang cheater atau bukan, apakah dia orangnya temperamen atau enggak, ataukah dia baik atau enggak. Itu semua tuh bisa kelihatan dari gestur-gestur kita bermain golf. Jadi seperti omongan Angga di awal, attitude kita tuh bisa kelihatan banget di golf. Dan akhirnya kenapa banyak si om-om ini berdealing bisnis di lapangan golf untuk melihat dulu nih orangnya tuh kayak gimana nih. Oh gitu. Atau banyak juga misalkan si calon bos interview calon anak buahnya itu di lapangan golf. Kayak kapan-kapan deh yuk kita main golf bareng yuk. Dia tinggal lihat aja nih kira-kira orangnya kayak gimana. Ngelihat karakter. Lu cuma perlu, jangankan 18 hole. 18 hole itu berarti kira-kira 4,5 jam ya. 9 hole aja. Berarti 2 jam seperempat. Lu udah bisa lihat, oh dia tuh orangnya gini. Kalau menurut gue sih kira-kira itu. Gak tau. Gimana Mas Angga? Ya gue sih jujur aja gak pernah deal bisnis di lapangan golf. Cuman teman-teman gue yang melakukan itu, dia bilang bos-bos ini kalau diajakin olahraga yang mereka suka itu lebih cair. Lo kebayang gak sih kalau pakai seragam masuk ke kantornya dia secara naturalnya mereka formal banget pasti gitu. Akan lebih keren dong. Baik, gitu. Tapi kalau masuk lapangan golf
Bisa ketawa-ketawa. Ketawa-tawa. Itu tuh yang susah kan mencairkan suasananya. Ice breakingnya itu loh. Itu yang mahal. Makanya oke main golf. Pak mau ajak siapa teman-temannya? Ayo Pak silakan gitu. Nah di situ cairnya itu loh. Dan katanya kalau ada orang, misalkan lu lagi pengen dealing sama Angga. Terus lu ajak golf, Angganya mau. 80% deal bisnis lu pasti deal. Karena kalau orang yang main golf dan berbisnis, dia tahu kalau ada orang ngajak gue main pasti ada. Pasti ada pengennya gitu. Jadi kalau dari awal gue udah gak cocok-cocok banget, gue mendingan gak usah ikut. Daripada malah jadi gak enak kan. Gitu. Dan sisi serunya yang tadi Angga bilang tentang seragam atau segala macam, di golf itu lu bisa ngelihat bintang artis kelas atas, jenderal, direktur perusahaan ternama itu benar-benar jadi kayak anak kecil lagi kalau depan golf. Kalau bolanya gak masuk teriak-teriak. Aduh. Gitu. Jadi emang benar-benar nih olahraga yang bisa ngasih lihat siapa lu yang sesungguhnya. Karakternya gitu ya. Jadi itu ya. Di balik makna kenapa harus golf gitu ya. Kenapa gak olahraga lain gitu ya. Mungkin alasan-alasan seperti itu. Nih buat Mas Angga nih. Waktu itu Mas Angga pernah janji. Katanya bakal main golf keliling Indonesia. Kalau followers main golf you udah banyak. Apakah janji itu akan dipenuhi sebentar lagi? Sudah terjadi. Jadi sudah banyak itu relatif ya. Tapi gue bisa bilang kalau dibandingkan awalnya main golf you. Ini banyak banget. Kita gak pernah berpikir main golf you akan sejauh ini. Pada akhirnya kita bisa keliling Indonesia. Ya beberapa kali sudah terjadi. Kita ke Bintan, yang terakhir kita ke Belitung. Paling jauh berarti di mana? Bintan ya. Bintan ya? Kalau gue pernah ke Makassar, gue ikut Prapon. Di Makassar, kalau sama Angga ke Bintan ya. Kalau sebagai main golf you, kita sudah pernah ke Bintan dan Belitung juga cukup jauh sih ya. Bali. Ya sebenarnya ya kayak gue manggung sama Malik juga kebetulan kan Ilman keyboardis gue itu juga main golf. Jadi kita ke Riau, kita ke Makassar ya, main juga di sana. Jadi sekalian ya? Sekalian. Cuman kalau yang konteksnya adalah main golf you yang kita bangun, diundang, nah itu tadi ke Bintan, ke Belitung. Dan masih banyak lagi yang lainnya? Kayaknya banyak yang menunggu ya. Semoga harganya cocok. Itu aja dulu. Cuan ayo cuan. Tapi ngomong-ngomong cuan juga kan ada merchandise juga nih kan. Benar. Ini yang lagi dipakai nih topinya. Gila. Topi ada kaos juga. Kaosnya juga ya. Jadi sistemnya pre-order Pak. Supaya kita gak perlu bayar di depan. Bikin produksi di depan. Dan nanti malah di gudang kita penuh kan? Iya benar. Siapa yang mau aja daftar dulu gitu ya. Kita jadi bikin namanya MGA Merch. Jadi ada tim kita juga yang khusus ngurusin MGA Merch. Dari mulai desain, jadi admin, order segala macam bisa langsung aja di Instagram @MGA Merch. Desainnya lucu-lucu nih kayak gini nih. Ada hari ini cerah sekali. Itu kan seperti doa para golfer ya. Hari cerah sekali. Berharap gak hujan. Benar. Sama kayak ya kita mau coba kasih lihat contohnya kayak topi ini. Bahwa golf tuh gak melulu selalu pakai topi-topi yang selama ini kita lihat gitu loh. Sekarang tuh trennya udah mulai kekinian. Anak muda banget gitu. Itu yang pengen coba kita kasih. Kayak ini kaos kan sebenarnya gak boleh dipakai di lapangan golf. Oh gitu? Kalau di lapangan golf tuh contohnya kayak gini nih. Kerahnya? Ada kerahnya. Jadi kita pengen kasih lihat bahwa main golf itu bukan cuma ketika kalian main golf. Tapi di luar main golf. Kalian juga bisa merasa menjadi bagian dari main golf you. Makanya jangan lupa dipesan. Itu dia. Ayo. Yang banyak. Yuk. Cuan. Tapi gini, sekarang banyak bermunculan pemain-pemain baru, golfer baru gitu ya. Kalau bisa dilihat gitu ya, sebenarnya kesalahan yang paling sering terjadi, tadi lo udah bilang manners gitu ya. Salah satunya. Selain itu apalagi sih kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi sama anak-anak baru gitu? Paling sering adalah mereka mengajari satu sama lain tanpa basic. Kalau menurut gue kesalahan itu paling fatal. Lu jadi ngerasa kayak, gue gak mau main golf lagi, gue gak bisa-bisa. Gue udah latihan terus, gue gak bisa-bisa. Kembali putus asanya gampang. Bener, jadi putus asa. Balik lagi, cari pelatih. Atau kalau emang kalian kebetulan kayak waktu itu Angga ketemu sama gue yang memang udah lama main golf. Gue masih bisa, walaupun gue bukan pelatih, gue masih bisa bantu-bantu lah. Yang basicnya tuh bener gitu loh. Tapi kalau kalian ngerasa emang kalian gak punya teman-teman yang punya basic. Bener di golf, invest di pelatih. Itu aja ya. Itu udah paling cepet ya. Iya. Karena bakal ada yang nge-guide langsung. Bener.
Dan kalau misalnya salah bisa dibenerin. Itu dia. Karena biasanya orang way out-nya itu ke equipment. Oke. Gue pukulannya gak lurus nih. Lo salah beli stick men gitu. Ya mungkin iya, tapi fokusnya adalah yang Adit bilang basicnya. Skillnya dulu gitu. Iya benar. Karena lo nanti akan kalau ngikutin equipment lo gak akan ada habisnya. Yes. Tiap 2 bulan tuh stick keluar baru. Lo mau sampai kapan ngikutinnya? Ganti lagi. Gitu. Kalau basic pukulannya belum bener, lo mau ganti stick juga kayak apa juga. Pukulannya juga gitu, balik lagi ke latihan lagi sebenarnya. Sedangkan kalau lo invest di pelatih, si pelatih itu kan juga pasti akan ngelihat perkembangan permainan lo. Ini kayaknya udah gak cocok nih mas pakai yang ini mas. Coba ntar kalau ayo upgrade dikit lah. Betul. Oke, jadi upgrade-nya pun sesuai dengan takarannya gitu kan. Benar banget. Baru mulai kok sticknya sesuai dengan spek kita. Mahal banget nih. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah mahal apa gak mahal sih. Cocok gak cocok sih menurut gue. Oke. Gitu. Tapi gini, banyak orang-orang juga yang ternyata mau main golf. Salah satunya gara-gara daya tarik khusus. Contohnya ngelihat orang main golf tuh kayak bajunya keren-keren. Yes. Bajunya tuh kayaknya ya balik lagi berkelas gitu. Bener. Tapi modis juga gitu ya. Ini menurut kalian gimana nih orang-orang yang tertariknya justru gara-gara fashionnya? Normal sih. Normal banget. Kalau dilihat dari sejarahnya golf juga zaman dulu lebih preppy. Lebih preppy lagi. Di Scotland kita lihat pakai jas, pakai apa. Mungkin emang karena dingin juga ya. Betul. Iya, cuman ya kalau di sini kan wah si dingin tuh. Tapi kalau lo lihat anak-anak itu yang baru-baru tuh bisa lo berpakaian preppy gitu ya. Yang gerah gitu. Tapi for the sake of gaya ya oke-oke aja gitu. Tapi itu bagian dari manners juga gak sih? Atau enggak? Selama itu dalam koridor yang misalnya berkerah atau segala macam sih sebenarnya oke-oke aja gitu. Justru kita pengen banget ya golf itu dipenuhi oleh orang-orang yang sadar gaya gitu. Karena kan olahraga bukan hanya sekedar olahraga funnya, tapi lo nyiapin baju aja tuh kadang orang yang pengen main golf tuh nyiapin baju udah dari semalamnya jam 7 malam tuh udah. Nih outfit gue ini nih. Keren banget. Itu tuh jadi seni tersendiri. Bener. Dan itu bisa menunjukkan keseriusannya sebetulnya. Jadi antara stick ada, terus juga outfit juga harus bagus. Tapi yang paling penting ya skill lah. Bener. Jangan udah necis tapi pukulannya miring. Masalahnya gini, kalau lo necis tapi pukulannya miring, beban buat diri lo sendiri. Iya benar. Udah keren-keren keberatan baju. Iya kita bilang gitu, keberatan baju lo. Gitu. Tapi minimalnya gimana sih berpakaiannya yang baik gitu? Baju kerah. Baju kerah? Celana bahan. Oke. Mau pendek mau panjang gak masalah. Bahan tuh dalam artian bukan jeans. Tidak boleh bolong-bolong. Jadi memang rapih gitu ya. Celana kondangan deh. Celana kondangan tapi celana olahraga sekarang udah banyak juga ya. Bukan celana yang karet, jadi celana yang bisa dipakein sabuk atau ikat pinggang. Kalau baju ya gini kerah. Kenapa sih harus ada kerahnya gitu? Kenapa? Nah itu sih kayaknya kita sih sebenarnya belum pernah survei bener-bener ya. Alasan utamanya gitu. Alasan utamanya. Tapi kalau kita ngelihat dari sejarahnya, golf itu dimainkan di Eropa oleh para bangsawan tersebut yang memang pakai jas yang tadi Angga bilang. Jadi akhirnya itu membentuk sebuah manners sih. Ya manners itu yang coba tetap dijaga bahwa golf itu punya kelas tersendiri. Jadi nggak bisa kayak serampangan main pakai kaos oblong atau pakai itu lengan buntung kayak timnas Kamerun dulu. Enggak kayak gitu. Gue rasa juga respect kepada olahraganya itu penting banget ya. That's why kalau olahraga kan menjunjung tinggi sportivity, respect antar pemain. Justru tiap olahraga tuh punya karakternya tersendiri yang bisa dibilang gak penting, tapi itu sebenarnya esensial untuk menjalin sportivitas itu. Oke. Pernah gak tapi kalian mainnya tuh kayak pakai jas gitu rapi gitu? Belum pernah sih, tapi kemarin Surya sempat ngajakin sama Omes. Jadi kalau di motor tuh ada namanya apa, gentleman apa gitu. Pokoknya ada gentleman's ride. Iya gitu. Jadi benar-benar sempet si Omes kayak Omes sama Surya, kawan-kawan kita bikin event golf. Terus kita paling gak kita dulu aja. Kita datang ke lapangannya, turun dari mobil, mau naik Uber juga gak apa-apa deh. Pokoknya turun dari mobil, set keluar, ces gitu kan konten. Buat gimmick aja sih sebetulnya. Tapi kepikiran. Jadi kayak nanti bakal ada diseriusin hari apa gitu. Khusus untuk
dandanannya yang itu dia. formal gitu kan. Jadi karena bikin kan sekarang orang main golf tuh yang penting gimmick Pak. Iya. Konten. Betul. Kita sebagai yang pelaku bisnisnya mesti mikir ke arah situ juga. Gitu. Pedes. Tadi udah cerita juga soal jalan-jalan keliling-keliling untuk main golfnya. Wishlistnya berarti mau kemana lagi nih? Kalau main di mana nih? Di Indonesia dulu nih. Di Indonesia dan luar negeri ya berarti ya. Kalau di Indonesia gue pengen banget di Papua. Oke. Karena sayang sekali kan PON gak jadi ya. Harusnya kan PON di Papua Pak. Jadi ada satu lapangan namanya Rimba Papua itu katanya. Itu benar-benar hutan dibabat. Jadi ada yang dibabat untuk membentuk lapangan. Oke. Tapi sisanya itu masih hutan. Sehutan-hutannya. Terus ada burung apa ya? Burung-burung kasuari atau apa. Itu tuh pada terbang-terbangnya main celok turun gitu naik. Jadi keren banget. Oke. Jadi kalau di Indonesia gitu ya? Iya. Oke. Indonesia sih gue kayaknya itu sih paling gue penasaran. Kalau di luar negeri gue pengen banget New Zealand sih. Oke, New Zealand. Kenapa New Zealand? Gue kebayang aja New Zealand tuh dari ngeliat video-videonya. Kan kita suka nonton video YouTuber dari luar negeri juga kan. Main golf gitu ya. Di New Zealand tuh wah, gila sih kayaknya indah banget. Oke. Kalau di luar negeri let's go play golf gitu namanya. Enggak. Bisa juga. Kalau Mas Angga pengennya di mana? Di Indonesia dulu dan di luar negeri? Indonesia apa ya? Sebetulnya Angga mungkin bingung karena lapangan di seputaran Jakarta aja tuh kalau mau ngomongin kualitas itu udah kelas dunia. Oke. Iya betul. Itu jadi kayak ya kita juga jadi bingung ya mau lapangan yang bagus kayak gimana lagi. Karena paling kalau ke luar negeri ini bokap gue bilang dulu papa pernah main di Korea gitu. Oke. Ya mungkin itu salah satunya. Utara. Iya. Di perbatasan aja perbatasan tuh. Oh di Korsel ya berarti ya. Iya. Oke, jadi pengen coba gara-gara denger cerita dari orang tua gitu ya, dari bokap gitu. Mungkin ya. yang bikin penasaran kalau main di luar negeri tuh yang kalau lagi pas agak-agak dingin gitu ya. Iya, Karena bisa pakai jas. Benar. Sedingin-dinginnya lapangan di Indonesia gitu kayak di Bandung. Gak mungkin bertahan dingin sampai dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi kalau luar negeri sih kayaknya itu sih yang bikin penasaran. Jadi mudah-mudahan wishlistnya bisa tercapai. Amin. Apalagi buat followers-followersnya Main Golf You gitu ya. Yang mau memfasilitasi gitu ya. Itu ideal sekali ya. Kita main bareng deh. Iya, ntar masuk Instagramnya deh. Tapi berangkati. Iya. Gitu. Nah terakhir nih, kedepannya untuk kalian dari Main Golf You rencananya mau ngapain lagi nih? Kalau kita sih masih berjualan si konten course review. Oke. Kita berharap benar-benar bisa yang tadi sudah ditanyakan ke Angga, kita pengen keliling Indonesia. Kita pengen kasih tahu ke semua orang. Oke. Tidak hanya orang Indonesia sendiri, ke orang di luar negeri juga, bahwa Indonesia itu adalah surga golf. Bukan hanya karena pemandangan yang indah, tapi juga karena emang kualitas lapangannya itu internasional. Internasional semua gitu ya. Itu sih, kita pengen, gue pribadi pengen banget MG Course Review itu bisa jalan, kita bisa keliling Indonesia. Oke. Silakan Mas Angga, gimana nih? Ya, kalau gue sih dari Spirit Main Golf You ini lebih bisa ngasih positivity tentang golf ya. Yes. Jadi ada yang bilang bukan how high golf tapi how long nih. Karena kita udah di sini let's say lebih dari 15 tahun. Yeah. Kita pengen terus main golf sampai tua. Sampai kita umur berapa lah gitu. Nah teman-teman ini jangan sampai stop nih. Benar. Konsisten berarti ya kalau bisa. Konsisten ya karena banyak banget yang bisa dikulik di golf. Semakin lo ngedalemin, semakin banyak disiplinnya, semakin banyak hal-hal yang bisa diobrolin, dimainin. Nah kita pengen ada di situ terus. Ya mudah-mudahan gak cuma sekedar hype, tapi part of you. Menurut gue gak bakal. Oh gak bakal? Gak bakal cuma sekedar hype. Karena apa? Karena kalau lu udah latihan golf, itu kan udah ada investasi tenaga, usaha sama biaya. Ya kan? Dan kalau golf itu misalkan lu latihan 3 bulan. Intensif. Udah mulai bisa mukul. Terus lu off seminggu 2 minggu bisa gak bisa mukul lagi. Lu akan ngerasa kayak sayang banget ya. Akhirnya lu akan terpicu untuk latihan lagi. Gitu. Sama sayang gitu ya. Udah spend banyak gitu. Bener. Masa cuma jadi pajangan di ruang tamu. Jadi orang bilang main golf tuh main bagus penasaran. Main jelek makin penasaran. Jadi emang gak bakal ada habisnya. Silakan dong ajak buat yang belum main golf. Kenapa harus main golf yuk? Kenapa harus main golf? Karena ada Gading Marten sekarang. Yang dijual Sultan. Kenapa main golf? Karena memang ini ada satu olahraga yang
sekarang mungkin kalian udah lebih familiar ya dengan olahraga ini. Sebelumnya mungkin enggak. Seru banget, tapi kalau belum dicoba sendiri, lu gak bakal tahu gimana serunya. Jadi saran gue sih, lu coba deh. Gitu. Sama jangan lupa follow @mindgolf.id, subscribe juga YouTube Main Golf TV. Keren. Gitu. Sama Angga Purworejo juga di follow dong. Silakan. Biar gue gampang jualan. Iya. Instagramnya kurang banyak. Ini udah personal manager langsung berbicara. Well, terima kasih banyak kedatangannya di MLD Podcast. Terima kasih Mas Khalid dan juga Mas Angga udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita dari Main Golf You. Seru banget, kita jadi tahu banyak banget insight seputar main golf. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sini untuk mencoba untuk main golf dan menggeser stigma-stigma negatif seputar golf, dan mudah-mudahan ada bakat-bakat baru. Yes, itu harapan terbesar kita sebetulnya. Sampai ketemu di lapangan. Keren, si main gue. Terakhir sebelum kita pamit, kita mau ngingetin aja, jangan lupa untuk follow Spotify kita. MLD Podcast, langsung dicari aja dan dengerin episode-episode terbaru dan episode yang sebelum-sebelumnya. Terus jangan lupa subscribe YouTube channel kita, MLD Spot TV. Banyak banget nih video-video menarik dan juga inspiratif. Langsung di like, di subscribe, langsung juga di komen dan di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi. Terus jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di @mldspot buat tahu konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Kayak abis ini nih, kita juga punya sebuah konten di mana kita bakal main game barengan sama kedua bintang tamu kita. Ada game juga? Ada gamenya. Waduh. Kita bakal jauh-jauhan mukul bola golf. Wih. Ada gak nih yang bisa sampai Sukabumi? Pokoknya nanti bakal ada gamenya. Nanti tungguin aja di YouTube channel kita. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di MLD Spot TV. Dan yang terakhir, kita sama-sama ngomong nih berarti ya. Oke. 1, 2, 3. And always get yourself inspired by MLD Spot.